Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Feradina Wali dengan NPM 220420101182. Di sini saya akan memaparkan materi tentang desain dan struktur organisasi. Yang pertama yaitu pengertian desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Kemudian desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagaimana dari organisasi. Namun sesungguhnya desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep dasar pengorganisasian yaitu struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi, di mana manajer melakukan alokasi sumber daya, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Selanjutnya, empat pilar dalam organisasi. Yang pertama yaitu pembagian kerja, division of work. Dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah pengimplementasiannya. Yang kedua, pilar kedua yaitu pengelompokan pekerjaan setelah dispesifikasikan. Maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, hierarki. Setelah proses pengelompokan, selanjutnya merupakan proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Terdapat dua konsep penting dalam penentuan hierarki, yaitu span of management yang terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Yang kedua yaitu chain of command yang mengatur bagaimana batasan kewenangan dibuat dan proses pelaporan setiap bagian kepada bagian tertentu. Pilar keempat yaitu koordinasi koordinasi. Pilar terakhir dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, struktur dalam organisasi. Struktur dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi formal dan struktur organisasi informal. Struktur organisasi formal yaitu struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses. Struktur organisasi formal ini yang biasanya dijadikan panduan oleh para anggota organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi informal, yaitu struktur di mana para pekerja berkumpul secara berkelompok di luar struktur formal yang didasarkan pada kesamaan tuntutan, hobi, dan lain-lain. Selanjutnya, 6 elemen utama dalam organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Kemudian, departementalisasi. Departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. Yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Yang keempat yaitu menjerat kendali.
merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Yang terakhir yaitu formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Selanjutnya yaitu model desain dalam organisasi. Model desain dalam organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanistik dan organik. Mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Yang kedua yaitu organik. Ini menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Selanjutnya, desain organisasi tradisional dan kontemporer. Desain organisasi tradisional yaitu memiliki struktur sederhana, yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, tentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional. Wewenang terpusat, tentang kendali yang sempit, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Yang selanjutnya yaitu desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer yaitu memiliki struktur yang bersifat tim. Struktur tim ini adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Selanjutnya organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Kemudian organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas ini adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari saya. Desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas dalam organisasi, termasuk di dalamnya bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya dalam proses menciptakan, menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik barang maupun jasa. Setelah mendesain organisasi, termasuk pemilihan desain-desain yang akan diterapkan dalam organisasi, maka langkah selanjutnya adalah memilih dan menetapkan struktur organisasi. Baik, sekian dari presentasi saya pada sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.